Please like and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala melengkapi manusia ini dengan indrawiyah dan akliyah. Dengan indrawiyahnya dapat melihat, dapat mendengar, dapat merasakan. Dengan akliyahnya, dengan akalnya, manusia dapat berpikir, dapat membedakan mana yang besar, mana yang kecil. Dengan indrawiyah dan akliyahnya pun dapat merasakan mana rasa yang panas, dapat membedakan rasa panas dengan rasa yang dingin. Bahkan dengan akliyahnya, dengan indrawiyahnya pula, manusia dapat membedakan mana yang gelap dan mana yang terang. Mana yang jauh, mana yang dekat. Bahkan suasana keadaan dapat diketahuinya. Bahkan suasana dirinya atau orang lain pun dapat diketahuinya. Apakah suasana sedih atau gembira. Begitulah pemirsa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan indrawiyah dan akliyah sehingga manusia ini bisa membedakan perkara-perkara dalam dirinya maupun dalam kehidupannya. Namun pemirsa rahimakumullah, secerdas apapun dia, sehebat apapun dia, untuk perkara-perkara agama, manusia tidak bisa membedakan perkara yang hak dan yang batil. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, hanya dengan iman dan takwanya lah, hanya dengan iman dan takwa yang bisa dapat membedakan, manusia ini dapat membedakan perkara-perkara yang hak atau yang batil menurut agama. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, sekiranya kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan furqan. Apa itu furqan? Hadirin rahimakumullah, furqan adalah pembeda. Sehingga kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Dan seterusnya. Maka hadirin rahimakumullah, dengan furqan ini kita dapat membedakan mana perintah, mana larangan, dan seterusnya. Inilah hadirin rahimakumullah, keutamaan dari orang-orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin rahimakumullah, di samping Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan yaitu makhraja. Apa itu makhraja? Makhraja itulah jalan-jalan atau solusi yang Allah berikan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi terhadap semua masalah-masalahnya. Tentu solusi ini adalah sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang mencari solusi ini, solusi yang mengarah kepada kesyirikan, bahkan terjumus kepada perbuatan-perbuatan bid'ah, sehingga terjumus dia dalam kesesatan. Misalnya hadirin rahimakumullah, seorang nelayan manakala dia yakin kepada penunggu lautan, ya, meminta sesajen, meminta tumbal, sehingga diberikan kepala kerbau. Nah, ini sudah melenceng keyakinannya. Kita sudah lupa, ya, bahwa yang menciptakan laut itu adalah Allah,
yang menciptakan ikan Allah, bahkan yang membuat atau yang menjadikan ikan-ikan ini bisa tertangkap oleh para nelayan pun atas kehendak Allah. Nah inilah hadirin rahimakumullah, karena apa? Karena tidak ada iman dan takwa. Apabila tidak ada iman dan takwa, maka manusia ini akan menyelesaikan masalah-masalahnya, akan mencari solusi-solusi di luar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, dengan takwa inilah manusia ini akan selamat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Diberikan solusi-solusi yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka hadirin rahimakumullah, insyaallah kita belajar untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Karena dengan iman dan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan kepada hambanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Tuhannya adalah orang yang paling takwa. Bukan orang yang tampan, gagah, ya. Allah tidak pandang daripada penampilan seseorang. Allah tidak pandang harta benda. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak pandang daripada penampilan kita, cantik kita, gagah kita. Ya, Allah tidak pandang itu semua. Dan Allah juga tidak pandang harta benda, berapa banyak nominal uang yang ada di ATM, berapa banyak sertifikat yang kita miliki, gedung yang bertingkat, sawah ladang yang luas. Allah Subhanahu wa taala tidak pandang itu semua. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pandang hati dan amal-amal kita. Demikianlah handramakumullah, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.